Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam pembahasan tentang aplikasi sel elektrolisis. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun masih belajar di rumah ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Ya, ada yang masih ingat pada pertemuan minggu lalu sudah dibahas tentang sel elektrolisis, pengertiannya, kemudian apalagi susunan sel elektrolisis, reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Ada yang masih ingat? Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan bahas aplikasi sel elektrolisis yang banyak digunakan dalam keperluan industri ya. Aplikasi sel elektrolisis itu salah satunya yang pertama yang sering digunakan untuk keperluan industri adalah tentang penyepuhan logam atau biasa disebut dengan electroplating. Yang kedua yaitu pemurnian logam dari pengotornya ya. Ini salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk penyepuhan atau electroplating itu adalah suatu metode elektrolisis untuk melapisi permukaan logam oleh logam lain yang lebih stabil atau untuk menambah keindahannya. Contoh penyepuhan itu apa? Misal di sekitar kita itu yang sering digunakan ada sendok, garpu, kemudian pisau. Coba kalian perhatikan, barang-barang tersebut itu mudah berkarat atau tidak? Coba dilihat. Ambil dulu sendoknya di dapur, coba. Itu kuat berapa lama? Tahan berapa lama? Dia tidak berkarat kan ya? Nah, kenapa bisa sampai tidak berkarat? Karena benda-benda tersebut sudah disepuh oleh logam lain sehingga terlihat lebih bagus, lebih indah. Nah, itu menggunakan teknik electroplating atau penyepuhan logam. Electroplating ini tujuannya adalah untuk menghasilkan benda yang lebih menarik dan juga tahan lama. Selain garpu dan pisau tadi ada juga bemper mobil. Itu biasanya dilapisinya dengan kromium, unsur kromium ya. Electroplating ini juga digunakan untuk melindungi logam dari korosi. Ya. Nah, contoh dari electroplating tadi, misal adalah sendok. Sendok ini, kenapa sendok ini tidak mudah berkarat? Karena dia disepuh oleh logam lain. Nah, pada proses penyepuhan sendok ini, sendok yang akan dilapisi, nah ini sendoknya, itu digunakan sebagai kutub katoda, atau dia terletak pada kutub negatif. Sedangkan logam yang akan melapisinya, di sini kita menggunakan logam Ag atau perak, itu digunakan sebagai kutub anoda. Nah, larutan elektrolit yang kita gunakan itu larutan elektrolit yang mengandung garam dari logam yang akan melapisi. Karena yang melapisinya itu adalah Ag, maka larutan elektrolitnya itu harus yang mengandung Ag juga. Di sini kita menggunakan larutan AgNO3. Ya. Nah, ini
Proses penyembuhan sendok ini, tadi sendoknya terletak di kutub katoda, kemudian logam Ag-nya di kutub anoda, dan kedua logam tersebut kita celupkan ke dalam larutan elektrolit AgNO3 dan dihubungkan dengan arus listrik dari luar. Di sini ada arus listriknya, misalnya kita menggunakan baterai. Kemudian logam Ag ini akan melepaskan elektron karena teroksidasi. Nah, si Ag ini akan melepaskan elektron sehingga teroksidasi menjadi ion Ag+. Sehingga terjadi reaksi oksidasi di kutub anoda. Kemudian ion Ag+ ini dia akan mengalami reaksi reduksi dan akan mengendap pada permukaan sendok ini. Jadi si Ag ini dia akan mengeluarkan ion, kemudian ion tersebut akan diterima. Nantinya akan dalam bentuk endapan di permukaan sendoknya sehingga dia akan melapisi sendok ini. Ya. Nah, reaksi redoksnya ini bisa kita tuliskan di anoda oksidasi. Oksidasi itu melepaskan elektron, maka reaksinya Ag menjadi Ag+ ditambah elektron. Di katoda terjadi reaksi reduksi Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Nah, ini reaksi redoks dalam proses penyepuhan logam. Tadi kita menggunakan contoh penyepuhan sendok ya. Contoh yang kedua dari aplikasi sel elektrolisis yaitu pemurnian logam. Pada prinsipnya pemurnian logam ini sama dengan penyepuhan logam atau electroplating tadi, yaitu menggunakan elektrolisis dengan elektrode yang aktif. Contohnya, logam tembaga diolah dan dimurnikan secara elektrolisis dengan mereduksi biji besi dalam tanur tinggi. Nah, hasil ini itu belum menghasilkan logam tembaga yang murni, tapi masih menghasilkan tembaga yang tidak murni. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan tembaga yang murni? Maka kita gunakan proses elektrolisis. Nah, ini contoh dari pemurnian tembaga tadi ya. Nah, tembaga dimurnikan dengan cara elektrolisis, di mana tembaga yang tidak murninya itu dijadikan sebagai anode. Nah, ini tembaga yang tidak murninya dijadikan sebagai anode, sementara lempeng tipis tembaga murninya itu akan dijadikan sebagai katode. Larutan elektrolit yang kita gunakan di sini itu adalah larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Nah, pada kutub anode itu akan terjadi reaksi oksidasi. Anode itu yang mana? Berarti yang bermuatan positif, berarti di sini. Di sini akan terjadi reaksi oksidasi sehingga tembaga yang memiliki potensial reduksi yang tertinggi dibanding dengan logam pengotornya itu dia akan berubah menjadi ion Cu2+. Sedangkan pada kutub katoda itu dia akan terjadi reaksi reduksi sehingga ion Cu2+-nya itu akan mengendap dan melapisi lempengan tipis tembaga murni. Nah, sudah terlihat di sini ya. Dia akan mengendap melapisi si lempengan tembaga yang murni tadi. Nah, logam pengotor yang terdapat pada tembaga tidak murni ini dia akan mengendap di dasar sel atau di dasar wadah. Sehingga reaksi yang terjadinya itu seperti ini. Reaksi di katode dan juga reaksi di anode. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini larutan elektrolit yang digunakan CuSO4 ya. Selama elektrolisis, tembaga dari anode ini terus-menerus dilarutkan. Kemudian nanti akan diendapkan seperti yang tadi sudah dikatakan ya.
dia akan mengendap di dasar sel atau di dasar wadah. Ini reaksi yang terjadi. Di anodenya itu oksidasi melepas elektron, reaksinya Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron, elektronnya lepas. Di katode terjadi reaksi reduksi, Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Endapan ini tadi yang akan melapisi logam tembaga murninya, ya. Bisa dipahami ya. Dua contoh dari aplikasi sel elektrolisis, pemurnian logam dan penyepuhan logam atau electroplating. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube-nya, dan berikan tanda loncengnya ya. Semoga bermanfaat. Boleh di-share, dibagikan ke teman-temannya yang lain yang masih belum memahami materi ini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Kerjakan tugasnya dengan baik, pahami materinya. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.